Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil, teman-teman semua, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan di video kali ini, kami akan menayangkan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan memaparkan materi tentang problematika pendidikan. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, berikut ini adalah rekan-rekan kami yang akan menjelaskan materi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Raden Ayu Alia Fadila, yang kedua ada Aulia Novianti, yang ketiga ada Putri Sabira, yang keempat ada Siti Nadia, yang kelima ada Weli Setianingsi, dan yang keenam saya sendiri Muhammad Alham. Semoga teman-teman menikmati video. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari problematika. Problematika berasal dari bahasa Inggris atau problematic yang artinya masalah. Problematika adalah hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum dapat dipecahkan permasalahannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI pada tahun 2007, pengertian problematika adalah sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan. Lalu menurut para ahli atau menurut Suharso dan kawan-kawan pada tahun 2009, problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai suatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa problematika adalah sesuatu masalah yang masih menimbulkan perdebatan dan membutuhkan penyelesaian untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pendidikan terdapat berbagai macam definisi, namun secara umum pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri. Sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang, definisi pendidikan secara lebih khusus ialah suatu proses pertumbuhan di mana seseorang individu dibantu mengembangkan daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya, dan minatnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif atau daya pengetahuan, afektif, atau aspek sikap, maupun psikomotrik atau aspek keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan ialah persoalan-persoalan atau perkhususannya di Indonesia. B. Problematika pendidikan di Indonesia. Adapun masalah pendidikan di Indonesia antara lain, yang pertama, keterbatasan jumlah guru terampil. Entah disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses. Yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia, saya yakin, sering dikeluhkan, baik dikeluhkan oleh wali murid, guru, dan muridnya itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai. Yang ketiga, minimnya bahan pembelajaran. Hal yang masih menjadi masalah adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki buku pelajaran untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Agar pembelajaran di dalam kelas bisa optimal, siswa membutuhkan buku pelajaran, latihan, dan berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas belajar yang lebih baik. Yang keempat, mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan adalah masalah pertama yang dihadapi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, dan seringkali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan, sekolahnya akan diterbengkalaikan karena dari pihak orang tua sudah tak sanggup membiayai sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan untuk kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kelima, mutu pendidikan rendah. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia juga terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Salah satu penyebab mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri, yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri.
Adanya problematika pendidikan di Indonesia terjadi karena beberapa faktor, yaitu satu, faktor pendekatan pembelajaran. Menurut Degeng, problematika yang muncul pada masyarakat Indonesia bermula dari gagalnya sistem pendidikan, bermula dari pendidikan keluarga, lingkungan sekitar, dan pendidikan sekolah. Dalam pandangan Islam, ketika seseorang mencari ilmu, maka ia harus bersusah payah dahulu menjauhkan diri dari kemaksiatan, tekun, mencintai dan menghormati gurunya, serta membutuhkan waktu yang panjang. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 kewajiban yang harus dilakukan murid dalam belajar, yaitu 1. Mendahulukan kesucian jiwa, yang kedua, merantau untuk mencari ilmu pengetahuan, yang ketiga, tidak menentang guru atau menyamakan ilmunya, yang keempat, mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan, yang kelima, rajin dan tekun belajar, yang keenam, menjadikan ilmu jangka panjang sebagai prioritas utama. Faktor yang kedua adalah faktor perubahan kurikulum. Jatuh bangunnya kualitas pendidikan di Indonesia juga disebabkan oleh sering berubahnya kurikulum. Faktor yang ketiga adalah faktor kompetensi guru. Profesionalitas guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab guru. Yang pertama, ada kompetensi profesionalisme guru. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 4 jenis kompetensi guru yaitu 1. Kompetensi pedagogik, yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik mengenai pemahaman wawasan, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan analogis. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang dewasa, arif, bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, maupun masyarakat umum. 4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan atau teknologi atau seni yang menaungi atau koheren dengan materi ajar dan kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Kemudian yang kedua, guru sebagai suri tauladan. Dalam arti bahwa guru adalah orang yang mempunyai wibawa atau karisma sehingga perlu untuk ditiru dan diteladani. Saya akan menjelaskan pendidikan berbasis masyarakat. Istilah pendidikan berbasis masyarakat menyeruak ke permukaan di masa pandemi COVID-19. Pendidikan berbasis masyarakat dipahami sebagai pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat dalam keluarga pada keluarga inti. Pendidikan berbasis masyarakat sebenarnya bukan konsep baru dalam dunia pendidikan. Namun pada saat ini, hadirnya kembali pendidikan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua menjadi solusi instan di tengah pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan berakhirnya. Saya akan menjelaskan apa saja problematika pendidikan di masa pandemi. Tentunya akan banyak problematika yang dihadapi masyarakat dalam pendidikan pada masa pandemi ini. Beberapa problematika yang muncul dalam masyarakat selama anak-anak belajar dari rumah yaitu 1. Tidak tersedianya perangkat pembelajaran yang memadai, baik infrastruktur maupun suprastruktur seperti HP untuk belajar dari rumah. 2. Tidak adanya aturan atau tata tertib yang terkait pada waktu pembelajaran. Yang ketiga, banyak orang tua wali yang tidak siap menjadi tutor atau instruktur untuk anak-anaknya. 4. Komunikasi antara guru, wali murid, dan peserta didik tidak terjalin secara efektif dan fungsional. Yang kelima, psikologis peserta didik belajar di rumah dianggapnya bukan kewajiban, sehingga mereka senang menonton TV dan bermain game daripada belajar. Yang keenam, orang tua siswa banyak yang tidak peduli dengan pembelajaran dari rumah, sehingga peserta didik menjadi malas-malasan. Lalu, baru-baru ini Indonesia dikabarkan dengan kasus yaitu
kekerasan, atau pelecehan di lingkungan kampus. Lingkungan kampus yang idealnya menjadi tempat untuk belajar kehidupan dan kemanusiaan justru menjadi tempat nilai-nilai kemanusiaan direnggut dan dilanggar. Lingkungan kampus yang didominasi oleh kaum intelektual dengan panjangnya gelar ternyata tidak sebanding lurus dengan perilaku menghargai nilai dan martabat terkhususnya perempuan sebagai sama manusia. Sayangnya, kasus kekerasan seksual secara umum masih dianggap hanya sebagai tindakan asusila, bukan tindakan kejahatan yang melanggar HAM dan kemanusiaan korban. Bagaimanapun tindakan kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis pada korban. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Solusi problematika di masa pandemi. 1. Pemerintah segera memutuskan kebijakan tatap muka terbatas. 2. Tetap menjalankan program pembelajaran secara daring atau online terbatas. Sekolah dapat memutuskan tetap menerapkan daring atau online dalam proses pembelajarannya, sangat tergantung pada kesiapan para guru dan wali siswa sendiri. 3. Sekolah dapat melakukan program terpadu terbatas, yang dimaksud bahwa sekolah dapat menjalankan dual program, yaitu program tatap muka terbatas dan program daring atau online sekaligus.